Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami masih di kebunnya Mas Nasrul nih, kebun anggrek di rumah Prof. Imam di muka rumah Pak Imam. Jadi ya inilah pesantren kehidupan. Jadi kita ini berbincang-bincang tentang Ramadan, masih sekitar Ramadan. Jadi hari-hari terakhir ini Prof. Imam tiap ganjil banyak orang menyatakan bahwa ini turunnya Lailatul Qadar. Akhirnya mereka ini banyak yang tidak pulang-pulang dari masjid, ada yang menginap, tapi ada yang hanya sekedar sholat iktikaf di masjid pada jam 2 sampai jam 3. Macam-macam. Ada yang mengatakan saya dapat Lailatul Qadar, buktinya dapat kontrak gitu. Jadi silang pendapat karena 1000 bulan ya, lebih dari bukan hanya 1000 bulan tapi lebih baik dari 1000 lebih baik dari 1000. Itu apanya yang lebih baik? Hakikatnya itu nopo, Pak? Monggo dipun bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang Lailatul Qadar ini sebetulnya adalah satu hal yang diperoleh berita itu dari Al-Quran. Dan di sana memang dijelaskan bahwa pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, tetapi tidak dijelaskan pada malam yang keberapa. Lah itu akhirnya multi tafsir kayak. Akhirnya lalu orang mencari-cari, tentu saja ya cari di hadis Nabi atau juga pandangan ulama kan gitu macam ya. Akhirnya lalu dari seperti itu banyak perbedaan pendapat. Banyak perbedaan pendapat. Ya, tapi banyak orang yang orang yang mengatakan itu adalah untuk memotivasi agar orang semakin di masa-masa akhir Ramadan semakin giat beribadah. Dan itu juga terbukti seperti misalnya di Masjidil Haram itu, kalau makin menjelang hari raya itu makin malah penuh. Nah, tidak saja dirinya, tapi juga anak istrinya dibawa ke masjid, sehingga kita saksikan bulan Ramadan itu memang penuh sesak ya, di Masjidil Haram itu bisa dimaknai begitu. Tapi memang juga dikatakan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik ya daripada 1000 bulan. Bayangkan 1000 bulan itu lama. 80 tahun ya. Kalau sekian banyak itu ya, orang yang mengejar-ngejar itu menurut saya baik-baik saja itu dilaksanakan ya, orang iktikaf di masjid. Tapi memang yang didapatkan apa? Yang didapatkan itu sebetulnya kalau agama itu ya ruhani sebetulnya, aspek-aspek ruhani, bukan lalu aspek-aspek yang bersifat duniawi, jasmania gitu ya, bukan itu sebetulnya. Kalau bisa dihindari penafsiran seperti itu. Kalau itu berdampak kepada yang bersifat jasmani, yang zahir itu, yang dunia ini yang itu ya orang malu menafsir-nafsir kan, macam-macam itu. Ya kalau orang mengatakan aku dapat Lailatul Qadar, buktinya aku dapat kontrak ya, ya monggo saja gitu kan, silakan. Maka silakan saja. Tapi kan di bulan Ramadan Lailatul Qadar itu kan Quran turun ya. Tapi yang diikuti oleh para malaikat. Yang dimaksud Quran turun itu loh apa gitu kan. Nah, ini sebetulnya lalu Quran itu siapa? Apakah mushaf yang lalu 30 juz berupa bendilan buku? Ya tentu tidak. Karena bahkan bulan puasa itu kalau mencetak kan malah libur sebetulnya. Karena itu bukan itu yang turun itu kan. Yang turun bukan itu. Bukan lalu Quran 30 juz, mushaf Al-Quran 30 juz turun, bukan itu.
tapi sebetulnya adalah Rasulullah. Rasulullah utusan Allah, kekasih Allah, itulah bersama para nabi dan para rasul yang jumlahnya 124.313 itu turun semua gitu. Bertemu di satu tempat pertemuan yang mulia. Nah, tempat yang mulia itu di mana? Ya, kita mengenal kata-kata Masjidil Haram. Masjid adalah tempat sujud. Haram adalah mulia. Di tempat sujud yang mulia. Dan di tempat sujud yang mulia, kenapa disebut tempat sujud yang mulia? Karena di situ ada orang mulia. Siapa itu? Itulah Rasulullah sebetulnya. Dari mana kita bisa mengatakan begini? Di Quran kan mengatakan, la uqsimu fi hadzal balad. Aku bersumpah demi negeri ini. Wa anta khilum fi hadzal balad. Bahwa engkau ya Muhammad berada di tempat yang mulia ini. Wa walidi wa mawalad. Demi bapak dan anak. Lah bapaknya itu siapa? Bapaknya itulah cahaya Allah yang disebut dengan Muhammad. Cahaya Allah yang disebut dengan kata Muhammad itu. Nah, di situ sebetulnya Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para nabi dan para rasul, berkumpul memimpin semua nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam yang jumlahnya 124.000, itu nabinya, 313 itu rasulnya, dan juga diikuti oleh para malaikat. Nah itulah mungkin kalau kita bayangkan, kita seringkali kan suka berkhayal, berimajinasi. Itulah muktamar sebetulnya. Para utusan Allah, ya, kekasih Allah itu. Kalau NU kan muktamar. Muhammadiyah kan juga muktamar. Nah, muktamar itu kan tidak hanya diikuti oleh peserta muktamar, tapi kan ada penggembira. Penggembiranya kan jauh lebih banyak. Nah, manakala pada malam hari itu para nabi rasul bertemu yang dipimpin oleh Muhammad itu, maka siapa saja yang juga beribadah di malam itu, maka dapat pahala, dapat kebaikan lebih dari 1000 bulan. Itu sebetulnya kan di situ Mas Habib itu. Jadi yang disebut bahwa Quran turun itu ya Muhammad Rasulullah kekasih Allah itu turun gitu loh, di tempat yang mulia. Tempat mulia itu tadi katakan Masjidil Haram. Kenapa di Masjidil Haram? Karena di masjid itu ada bangunan Ka'bah itu. Sebetulnya bukan Ka'bahnya itu, tetapi yang ditandai dengan bangunan Ka'bah. Satu yang ditandai dengan bangunan Ka'bah. Yang ditandai dengan bangunan Ka'bah itu apa? Itulah Baitullah. Ada di Baitullah. Kalau kita bertemu dengan Allah dan Rasul juga di Baitullah. Karena itulah maka di Quran surat Al-Baqarah 125 itu di ujungnya dikatakan wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Ambillah sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, itu. Lalu juga di surat Quraisy ayat 3 ada salah fal ya'budu rabbahadzal bait. Itu sembahlah Tuhan ini rumah kan itu. Juga di surat An-Naml 91 pada dikatakan innama umirtu an abuda rabba hadhil baldatil ladzi haramaha walau kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Kami terperintah untuk menyembah Tuhan di tempat yang mulia ini. Ya di situ. Di tempat pertemuan antara Allah, Rasul dan mukmin itu, ya apakah di situ betul kita tidak tahu, tapi dimudahkan oleh Allah agar kita tidak kemana-mana, bayangkan
tempat itu. Karena itulah maka kalau ada orang iktikaf itu, Mas Habib, ya Mas Habib mengatakan katanya ya dosen yang ngajar saja tidak, tapi tetap di masjid gitu. Itu sebetulnya juga tidak apa-apa, tapi akan menjadi sempurna gitu kan. Kalau dia berada di masjid, tubuhnya di masjid, tapi ingatannya ada di Baitullah, di Maqam Ibrahim, di tempat pertemuan dengan Allah dan Rasul itu, di situ ingatannya. Jadi apa namanya itu, iktikafnya itu di situ. Tubuhnya saja. Tubuhnya aja di masjid. Di masjid di mana-mana itu. Ya. Tidak di masjid juga tidak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa. Misalnya di rumah atau di kampus atau tidak apa-apa. Asalkan rohnya, ingatannya itu ada di tempat itu. Kalau lalu tempatnya di masjid ya, tidur di masjid misalnya, tapi lalu ingatannya kemana-mana, itu malah justru kurang afdol. Nah, di rumah atau juga di masjid, ingatannya jadi selama 10 hari terakhir ya, termasuk yang ganjil-ganjil itu, kita ingatan kita ada di tempat sana. Nah, mungkin perlu digali, dijelaskan kenapa harus di situ. Nah, tentu di Quran telah dijelaskan tadi. Wattaqidu mimma qawmi Ibrahim musholla fal ya'budu rabba hadzal bait innama umirtu an a'buda rabba hadzal baldatil ladzi harramaha walau kullu syai'. Selain itu, barangkali kalau kita membuat semacam logika ya Mas ya, itu kan sebetulnya kan sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan lebih konkret daripada bayang-bayangkan. Kalau kita ingin mendekatkan diri pada Allah, lalu kan kita juga tidak mampu. Siapa yang berhasil ketemu Allah gitu kan? Mungkin yang secara nyata, mungkin ada orang merasa ya, tapi apakah itu betul ketemu Allah kan? Nah itu, maka lalu karena tidak mampu kita kepada Allah, kita lalu cari siapa yang bersama Allah, siapa yang dengan Allah, siapa yang serta Allah, siapa yang namanya disebut ketika nama Allah disebut, siapa yang namanya ditulis ketika nama Allah ditulis. Nah, itu kan Muhammad itu. Tapi Muhammad di sini bukan pengertian fisiknya, jasmaninya, tetapi adalah ruhaninya. Kalau Muhammad sebagai suami Khadijah, anaknya Abdullah dan Aminah, lalu yang pernah membawa berita ya tentang yang disebut dengan Nabi itu sudah wafat, dimakamkan di Masjid Nabawi itu. Tetapi ruhnya ini loh, Rasulnya itu loh, dia sebagai Rasul ya. Dia sebagai Rasul itu ada di Baitullah itu. Nah, keterangan itu kita peroleh dari itu tadi, ayat-ayat Al-Balad ayat 1 tadi, la uqsimu bihadzal balad wa antaqilu bihadzal balad wa walidi wa mawalad. Memang ini agak susah ya dipahami kalau tidak memahami Muhammad sebagai Rasul. Dikatakan Muhammad sudah meninggal, masa ada di situ gitu kan? Itu sebetulnya yang dimaksud meninggal itu tubuhnya. Jasmaninya memang meninggal itu. Siapapun mengatakan meninggal, makamnya ada di Madinah sana itu, Masjid Nabawi. Tapi rohnya itu tidak pernah meninggal. Dari mana kok tahu bahwa rohnya tidak meninggal? Yang cahaya Allah itu yang disebut Muhammad itu tidak meninggal. Kita kan sering belajar tentang Isra Mi'raj gitu kan. Tatkala Isra Mi'raj itu kan dikisahkan bahwa Muhammad itu ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Yahya dan Yusuf,
ketemu Harun, hampir semua. ketemu Musa, ketemu Ibrahim kan itu. Padahal yang namanya Adam, yang namanya sudah meninggal Yahya, semua. yang namanya Yusuf sudah meninggal dulu. Kok ternyata kita juga menceritakan bahwa di lapis ini ketemu Nabi Adam, lapis ini Yusuf dan Yahya, di lapis ini ketemu Nabi Harun, kan begitu, Nabi Musa. Tapi setelah itu kok katakan itu mati. Nah, sebetulnya di situ mati itu adalah pengertian Muhammad sebagai yang fisik, tapi Muhammad sebagai cahaya Allah, ruhaninya itu lalu tidak mati sebetulnya. Kalau ini tidak dipahami itu, orang lalu jadi debat. Nah, kalau itu turun, itu kan tadi melakukan pertemuan bersama para nabi dan para rasul, itu sebetulnya adalah wilayah ruhani. Wilayah ruhani, kerasulan itu sebetulnya ada di situ. Kalau kita di situ mau bertemu ya silakan saja, tapi tidak akan bertemu secara fisik. Bisa jadi kita itu di sini saja, di tempatnya masing-masing, tetapi kita berniat iktikaf. Lalu iktikaf itu hati kita walaupun tidak mungkin bisa sampai misalnya 10 menit, 30 menit, berjam-jam memang tidak bisa. Otak ini ingatan itu lincah banget. Tapi paling tidak itu kelibatan 5 menit atau 10 menit. Fokus sulit sekali kita mau ingat Mas Habib juga bersamaan ingat Mas Nasrul itu kan. Nah, jadi itikaf itu Mas Habib. Jadi boleh juga di masjid, boleh juga tidak di masjid. Tapi yang di masjid maupun yang tidak di masjid, ingatannya kan begitu. Tetap di Masjidil Haram. Watakidu mimaqami Ibrahim mushola. Bahkan lalu kan begini Mas Habib juga diterangkan di surat Shad itu ayat 46-47. Orang yang ingat tempat itu gitu kan, orang yang ingat rumah ruhani itu, yang ingat Baitullah tanda Ka'bah itu, maka hatinya akan menjadi damai, akan jadi sejuk. Sebenarnya itu tujuan utamanya. Itu di situ. Kenapa mesti situ? Karena mencabut penyakit hati itu di tempat itu. Di surat Al-A'raf itu, wa nazana ma fi sudurihim min ghilin, di mana tajri min tahtihimul anhar, di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Ya di Masjidil Haram itu di bawahnya itu sungai yang airnya disebut dengan air Zam-Zam, yang diambil berapa saja dan kapan saja tidak pernah habis. Nah, orang yang selalu di situ tempat sujud tadi, maka ketika iktikaf itu di situ secara ruhaniah. Dan orang yang selalu di situ selain dicabut penyakit hatinya, diterangkan di Quran itu hatinya menjadi damai, menjadi tenang, akhlaknya jadi bagus, lebih bagus, dikatakan amalnya lebih banyak. Akhlasnahu biqolisatil dzikran, kami menjadikan hati ini damai, tentram, tenang, akhlaknya jadi bagus dengan cara ingat rumah. Rumah mana? Itu diterangkan di surat Ali Imran 76-77. Inna awala baiti wuzi'a linnasi lalladzi bi Bakkata mubarakan, kan itu. Wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamul Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Dan orang yang selalu hatinya ada di situ, di surat Shad tadi teruskan, wa innahum indana laminal mustofainal ahyar. Orang yang selalu ingat rumah itu bagi Allah akan dicatat sebagai manusia pilihan terbaik. Luar biasa ya. Karena itu kalau kita iktikaf di situ, hati kita jadi tenang, hati kita jadi damai, dan kita bisa selalu merasa bagi Allah akan dijadikan sebagai manusia pilihan terbaik dari
cara pandang seperti ini, maka memang lalu iktikaf itu begitu penting, Lailatul Qadar itu Begitu menjadi penting. penting. Kita bisa meraihnya, tidak harus Insya kita Allah. pergi ke Mekah sana, Tidak tetapi lewat berhakikat. Nah, berhakikat itu adalah tubuhnya di mana saja, tetapi rohaninya. ruhani itu apa? Ingatannya ada di tempat itu. Nah, dari penjelasan itu kiranya bisa dipahami. Mudah-mudahan Lailatul Qadar itu sebetulnya apa itu kan? supaya tidak multi tafsir. Ya, Semua menafsirkan dengan apa ya keinginannya masing-masing. ya, tapi silakan kalau menafsirkan tidak apa-apa. Tapi apakah lalu ketemu? Kalau tidak lewat Al-Quran, seperti yang saya katakan tadi. Jangan pakai logika. Saya kan juga tidak pakai logika, Mas Said, tapi kan saya menyitir Quran mengatakan begini, Quran mengatakan begini, lalu disambung menjadi sebuah bangunan yang utuh. Gitu ya. Saya kira itu matur Mas sangat Habib, Prof. terima Imam. kasih. Jadi Salam. supaya lebih jelas ini, supaya tidak selalu berdebat setiap tahun apa itu Lailatul Qadar, apa wujudnya, kapan, bahkan ada yang menjelaskan ciri-cirinya itu seperti apa, malam yang sepi, hening, terang benderang. Nah itu kan, nah, kebetulan nanti malam ini malam terakhir Malam terakhir. yang ganjil. Gitu. Tapi jangan lupa ingat Baitullah. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti malam bisa Membayangkan berada Prof. di Imam, ya, Baitullah. mudah-mudahan 1-2 jam nanti malam insya Allah Iya. semangat. Makanya itu Mas Habib, kalau Ini. sebagai tambahan, kita seringkali kan mengira ya bahwa yang puasa di atas ya, Nggih. tergantung yang di atas Nggih, ya. leres. Itu sebetulnya ya masih kurang tepat Mas Nggih, Habib. nggih. Sebab kalau di atas itu atas sebelah mana? Kalau Indonesia atasnya kan sana. Nggih, leres. Tapi kalau Australia kan malah Di justru bawah. sana. Makanya ada surat di surat Al-Baqarah itu ayat 144 dikatakan qad naro taqalluba wajhaka bis sama falan waliyanaka kiblatan tardoha Nggih. fawali wajhaka satral masjidil haram, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Tergantung kepada yang di Baitullah kan itu, bukan tergantung di atas, tergantung di Baitullah. Kadang-kadang salah kaprah. Matur nuwun sangat Prof. Imam, jadi pencerahannya mudah-mudahan ini menjadi semangat supaya nanti malam hari terakhir dalam tahun ini ya, nanti tahun depan lagi semangat lagi, tahun depan lagi semangat lagi, insya Allah. Mudah-mudahan penonton kami akan lebih semangat beribadah dan tidak usah mengharap apa ya istilahnya anugerah yang berupa fisik gitu. Yang lebih tidak berupa fisik lebih penting sebenarnya, hati yang tenang, tadi itu banyak ibadahnya, banyak amalnya, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, itu yang kita cari sebenarnya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.